Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga masih diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru. Saya mulai pertanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16 ya. Kalau harinya ya saya mulai untuk hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya 3 hari ke depan. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Nah, ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terungkap, ya pastinya di dalam tersebut akan ada suatu peristiwa-peristiwa. Kan seperti ya, kan seperti itu ya sobat ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu nantinya akan tetap ya saya bagi 3 faktor. Apakah nanti ada peristiwa di seputar asmara, apakah nanti ada peristiwa di seputar pekerjaan, ataukah di seputar keuangan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi semoga akan bisa dipahami ya. Ketika kalian masih belum bisa memahami ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Karena apa ya, bisa dikatakan masih banyak yang salah paham gitu loh. Ya, kalau saya membuat satu tema itu nggak mungkin lah saya keluar ataupun saya melenceng jauh dari tema tersebut. Nah, ketika kalian masih ada yang mengatakan kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak memahami apa yang saya maksud. Nah, seperti itu ya. Kalau apa ya istilahnya, setahu saya ketika saya membuat suatu tema itu pasti cocok lah gitu loh sama yang saya temakan itu. Seperti itu ya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama temanya, ya berarti kalian itu nontonnya di-skip-skip gitu loh, diloncati. Berarti kan tidak mengerti akhirnya gitu loh sobat ya. Oke ya, tetap ya, apapun uploadan dan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu mengacak luas, yang nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak yaudah kalian. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Sekali lagi, harap jangan bersedih dan harap dimaklumi. Ya, karena ini kan bersifat general reading sobat gitu loh, mengacak ya, luas. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dari situ nanti akan saya bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak lebih akurat lagi. Jadi kalian akan mendapatkan suatu jawaban-jawaban yang lebih akurat. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian. Semoga akan bisa selaras ya. Next, lanjut sobat ya. Setelah sudah Libra, tapi saya akan tarik dulu untuk energi kalian. Semoga bisa resonate ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik untuk energinya.
Oke, kita lihat dulu untuk asmara Taurus dulu. Taurus, asmara kalian kartu utama muncul 5 pedang. Ya, itu seseorang sedang ada 3 orang memegang 5 pedang itu ya, ada 5 pedang. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ya, seseorang sedang memegang cup itu dalamnya seperti ada ikan cupnya. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Taurus di sini bisa dikatakan apa ya? Kelihatannya Taurus sedang lagi bermasalah ya untuk masalah asmara. Di sini jelas asmara yang timbul, maksud saya itu permasalahan yang timbul di sini jelas bukan alami, tapi disebabkan dari orang ketiga, orang yang toksik. Jadi imbasnya ya kalian sama pasangan kalian yang akhirnya adanya suatu kesedihan gitu loh. Mungkin kalian sendiri yang bersedih, mungkin pasangan kalian yang bersedih karena adanya suatu masalah tersebut. Nah, efeknya, maksud saya efeknya masalah itu. Karena jelas di sini ada pihak ketiga gitu loh. Ya, yang kurang senang sama kalian ya, akhirnya ya bisa saja adanya suatu fitnahan ya. Gitu loh. Adanya suatu adu domba. Apapun itu ya, yang jelas di sini kelihatannya kalian sama pasangan kelihatannya ada konflik di sini. Akhirnya ada konflik, akhirnya ada suatu problem atau masalah. Ya itu tadi disebabkan oleh orang ketiga. Jadi mungkin seolah-olah itu di depan kalian dia baik, tapi di belakang kalian ya kurang senang sama kalian, akhirnya mengacaukan asmara kalian yang semula damai ya, adanya kebahagiaan yang semula seperti itu akhirnya tiba-tiba berubah jadi bermasalah, akhirnya timbullah suatu kesedihan. Ya, mungkin kalian berdua yang akan apa istilahnya itu yang akan kena imbasnya, yaitu tadi ada kesedihan, ada kekecewaan. Karena apa ya, adanya suatu konflik gitu loh ya. Itu. Terus kartu konfliknya ada Pack of Cup. Akhirnya apa? Akhirnya di sini kelihatannya ada juga dari kalian ya. Akhirnya di sini kalian ingin melihat gitu loh. Mungkin akan ada suatu kesadaran tersendiri ya di antara kalian. Akhirnya kalian di sini adanya suatu meneliti kembali ataupun melihat ulang. Apakah asmara saya ini nantinya bisa baikan lagi ataukah masih tetap bermasalah? Yang jelas di sini di kartu konfirm ini mengatakan di sini kalian ingin adanya suatu kefokusan juga sih, ingin adanya suatu perkembangan di seputar asmara agar bisa lebih baik lagi. Intinya di situ ya untuk kalian yang punya energi zodiak Taurus. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi di sini. Karena di sini kalian berusaha juga untuk menjaga sih aslinya seperti itu. Makanya kalian berfokus di kartu konfirm ini. Cuman kenyataannya di kartu utama mengatakan memang masih ada konflik gitu. Ya, dari akibat dari pihak ketiga dan itu bukan alami, bukan dari kalian sendiri, bukan dari pasangan kalian sendiri. Iya, nanti saya deteksi. Sekarang lanjut dulu di pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul The Magician, seorang sedang membawa tongkat. Dikonfirmasi sama kartu 6 ya, 6 cup. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus kelihatannya apa ya, bisa dikatakan sebagian Taurus ini merasakan ada kesestabilan ini. Kalau saya rasakan ya, mungkin masih dalam tahap stabil ya, masih dalam tahap bisa mencapai target lah, biarpun tidak terlalu besar targetnya, bahkan ada suatu kesuksesan keberhasilan biarpun tidak terlalu tinggi. Di sini kelihatannya ada yang seperti itu, dan di sisi lain kelihatannya masih banyak yang kesulitan ini zodiak Taurus untuk bisa mencapai target, untuk bisa mencapai harapan yang selama ini diimpikan. Ini kelihatannya ya juga ada yang kesulitan, karena jelas ketika The Magician ini muncul, ini menandakan dua residual energi ya. Sekali lagi, dua residual energi. Satu energi baik positif, satu energi buruk, artinya tembakan, penutupan aura dari orang-orang yang toksik. Akan seperti itu. Cuman kan di sini tinggal dilihat kuat yang mana gitu loh. Kuat yang energi negatif, kuat yang energi positif atau energi negatif. Ketika kuat energi positif kelihatannya kan bagus. Ketika kuat yang negatif kelihatannya ya di sini semakin terpuruk. Jika tidak ada suatu penetralan. Lagi-lagi ini kan The Magician, artinya ada suatu campur tangan dari energi yang tidak terlihat, memang seperti itu gitu. Ya. Terus kandinya mengatakan ada 6 cup. Ya semoga ini akan bagus ya untuk Taurus ya gitu loh. Kalau melihat tanda-tanda sih ya biarpun belum saya deteksi, belum saya terawang, di sini kelihatannya secara kartu sih akan ada tanda-tanda baik juga ya, gitu loh. Mungkin kalian akan bisa berhasil seperti yang saya katakan tadi. Adanya suatu energi positif yang itu menguat sama kalian dan kalian ada suatu pencapaian target, artinya kalian itu di sini mau berbagi sama yang lain ataupun sama pasangan kalian. Nah, bisa saja ini menggambarkan apa? Menggambarkan orang toksik. Ini kan
perempuan ini kan diberi sama laki-laki. Lah bisa saja ini menggambarkan apa? Adanya suatu orang yang toksik gitu, yang memang apa ya, baik di depan kalian ya. Kalian beri apapun dia mau terima. Padahal di dalam hatinya dia tidak menerimakan itu semua. Seakan-akan kalian itu justru dianggap malah menghina. Makanya akhirnya timbul apa timbul rasa, mungkin rasa jengkel ataupun rasa marah, sehingga dia menembakkan aura negatif. Bisa saja seperti itu. Kan yang namanya orang mangkel ya gitu loh. Mungkin merasa apa ya, direndahkan ya. Padahal kita tujuannya itu baik, kita memberi, kita menolong itu baik. Cuman terkadang orang itu kan salah paham, salah menangkap apa yang menjadi maksud kita. Padahal kita tidak menghina kan, seperti itu. Nah, yang terjadi di dalam kalian ya, di kehidupan Taurus ini kelihatannya yaitu tadi ada orang yang salah paham. Intinya seperti itu, artinya menembakkan aura negatif sama kalian. Bisa saja seperti itu, bisa saja di sini melambangkan bahwa adanya kesuksesan dan kalian mau adanya suatu apa, berbagi sama yang lain. Bisa saja seperti itu. Nah, karena memang residual energi ya memang seperti itu sobat. Memang ada sisi baik, ada sisi buruk. Namanya saja dua residual energi gitu loh. Ya, sekali lagi kalau melihat kartu konfirm ya kelihatannya akan ada apa ya, keberhasilan juga, kalian akan ada pencapaian target. Oke, nanti akan saya deteksi ya. Lanjut dulu di keuangan. Di sini ada demun ya, matahari dan bulan bersamaan, itu bawahnya ada 3 ekor hewan kayak serigala sama udang ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles ya. Itu raja duduk sambil memegang koin juga ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan apa ya, kalau secara keuangan sih awalnya sih bagus ya, cuman Taurus di sini harus lebih waspada gitu loh. Karena ketika kalian tidak waspada, ini akan merugikan keuangan kalian. Bisa saja mengalami ketersendatan, ketertutupan, bisa saja mengalami minus yang luar biasa. Harap waspada dengan orang-orang toksik. Bisa saja ini kan kalian itu dimanfaatkan saja uang kalian. Bisa saja seperti itu ya. Jadi jelas harus waspada sekali untuk masalah keuangan, lebih-lebih masalah keuangan di sini. Yang jelas adanya kurang stabil ini. Nantinya seperti itu. Jadi dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Makanya saya tadi mengatakan kelihatannya akan ada kurang stabil, akan ada sesuatu yang mungkin apa ya, yang akan apa istilahnya itu, yang mungkin akan toksik gitu loh. Orang-orang toksik itu rawan sekitar kalian, rawan mendekati kalian. Makanya di sini menggambarkan adanya suatu King of Pentacles. Artinya kalian di sini sebetulnya ingin ada suatu kemakmuran dalam hal keuangan, kelancaran dalam rezeki. Cuman di sini ya itu tadi, kalian masih apa ya, ibaratnya itu tidak bisa lepas gitu loh. Masih dikejar-kejar orang-orang yang toksik ini, Taurus ini. Ya bisa saja juga ini menandakan akan ada kabar baik juga, akan ada suatu apa rezeki yang masuk, bisa saja juga seperti itu. Cuman kan jelas kita harus waspada karena kartu utama mengatakan demun. Artinya adanya suatu masalah gitu dalam hal keuangan. Jadi makanya saya tekankan harus waspada, lebih waspada lagi. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi apakah ada non medis ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, kalau masalah seputar asmara kelihatannya Taurus kurang diuntungkan ya, gitu loh. Memang di sini kalian ada suatu penjagaan, cuman kalian kelihatannya kurang diuntungkan. Ya harap waspada saja ya, bisa saja ini nih, nanti di 3 hari ke depan tiba-tiba kalian ada masalah, seperti yang saya katakan tadi, artinya entah kalian entah pasangan kalian itu ketika sadar ya itu saling apa ya, saling bersedih, akhirnya saling kecewa karena sudah menuruti emosi. Cuman di sini harap apa ya, ditahan aja emosinya gitu. Jangan sampai terlalu emosi yang berlebihan, biar ketika ada masalah itu bisa reda gitu loh sobat. Jadi jangan saling apa istilahnya, saling mengalah lah gitu loh. Meskipun ini kelihatannya berat bagi kalian gitu loh. Itu tadi yang namanya fitnah kan, merasa kita tidak bersalah, kita difitnah, akhirnya pasangan kita menyalahkan kita. Nah, itulah yang saya maksud, kita harus punya istilahnya tuh, harus punya pengendali untuk mengerem emosi. Nah, seperti itu sobat ya. Kalau di faktor pekerjaan kelihatannya di sini kebenaran yang akan terungkap, bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja energi yang kuat ini lebih kuat sama kalian dan kalian akan sukses, akan bisa mencapai target, akhirnya kalian mau berbagi. Bisa saja di sini
kuatnya energi negatif, akhirnya kalian di sini adanya suatu kesulitan juga, ada suatu penurunan karena kalian istilahnya itu dipukul dari belakang sama orang-orang toksik. Makanya banyak hambatan, banyak problem di pekerjaan, bisa saja seperti itu ya. Semoga saja yang terbaik mengena sama kalian. Jadi kurang adanya kestabilan juga nanti akhirnya. Terus di faktor keuangan, di sini sama terdeteksi 50-50 untuk Taurus ya. Bisa dikatakan kalian itu apa ya, menginginkan adanya kestabilan, menginginkan adanya kesuburan dalam hal keuangan. Bisa saja kalian diuntungkan dalam hal kerezekian. Nah, bisa saja justru di sini kalian akan adanya suatu ketersumbatan di sini. Banyak hambatan, banyak halangan di sini. Sehingga sulit untuk rezeki lancar itu sulit. Ya, kalau bisa di netral ya, di faktor di faktor pekerjaan biar tidak berimbas di keuangan. Karena saya menangkap di sini apa ya, ada suatu energi negatif lah yang kelihatannya sih lebih besar juga gitu loh. Akhirnya larinya ke keuangan gitu loh. Itu apa ya, istilahnya itu ya memang jalannya begitu sahabat. Ketika memang kita ada suatu energi negatif apalagi penutupan aura, ini pasti akan berimbas sama yang dinamakan keuangan gitu loh. Seakan-akan rezeki itu seret dan ini dan itu. Memang reaksinya seperti itu. Makanya saya mengatakan ya kalau bisa di netral ya. Tapi tetap kembali sama kalian, kalian mau di netral atau tidak ya itu kan terserah buat kalian gitu loh. Cuman ini kan saran demi kebaikan, demi langkah kedepannya kalian menemukan sebuah kesuksesan, kestabilan. Kan seperti itu sobat. Nah, jadi jelas ya, kalau untuk masalah kebenaran yang terungkap di keuangan kelihatannya 50-50. Bisa saja ada rezeki dadakan juga, bisa saja di sini malah akan apa ya, membuat minus keuangan kalian. Kalian akan kesulitan, kalian akan kehabisan uang lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada, kalau bisa sekali lagi warning, kalau bisa di netral untuk Taurus. Ini jelas ada suatu penutupan juga. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang jelas, yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang nantinya akan yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Apakah benar yang saya omongkan, apakah ada keresonitan atau tidak, kan kalian sendiri. Ya. Terus di poin terakhir, sering saya mengatakan ketika dihantam masalah, tetap ya intinya, ketika itu masih logika, ya nggak apa-apa selesaikan secara logika. Tetapi itu kalau sudah masuk apa ya, banyak istilahnya itu banyak keganjilan, sudah tidak bisa dilogikakan, sudah tidak bisa dilogikakan. Nah, saran saya jangan dilogikakan juga. Karena kalau sudah banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya, salah satunya jalan untuk melawan itu semua ya harus pendekatan doa. Gitu. Pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Kan tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Nah, beda lagi ketika kalian bisa, ya silakan di netral sendiri. Nah, yang penting intinya kalian bisa lepas sobat dari jeratan ini, kalian bisa lepas dari penutupan aura, pengiriman black magic itu. Intinya harus lepas bagaimanapun itu caranya. Ya kalau kita nggak mengerti ya tanya sama di bidangnya. Ketika kita mengerti ya kita netralkan sendiri. Kan sudah enak seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib itu tidak akan pernah bisa berubah, harus kita yang berjuang sendiri. Apalagi kita sudah merasakan, yang sudah mengetahui bahwa itu sudah tidak wajar, kita sendiri yang harus mengubah. Dengan cara apa ya, penetralan, dengan cara ikhtiar. Tidak ada salahnya orang ikhtiar sobat, gitu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.